Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspiratif. Semoga Anda semakin sehat, makin bugar, dan tentu semakin sukses, makin mulia. Mungkin sebagian Anda termasuk orang yang nonton ya, video viral seorang pejabat yang marah-marah di depan publik, dan kemudian dia mendatangi orang yang dimarahi itu, kemudian didorong orang itu sampai kemudian jatuh terduduk ya di kursi ya. Berkaitan dengan ini, ada yang nanya ke saya itu, Babe, kira-kira dari sudut pandang leadership, gimana tuh seorang pejabat yang marah-marah di hadapan publik, disorot media, bahkan kemudian diupload dan akhirnya jadi viral? Jawaban saya ya sederhana ya. Seorang pemimpin itu sikap dan perilakunya itu bukan hanya perilaku biasa, tapi itu akan dicontoh oleh orang-orang yang dipimpin, dicontoh juga oleh orang-orang yang di sekitarnya. Maka saya sangat menyayangkan ya, kalau ada pejabat terlalu sering marah-marah di hadapan publik ya, sampai kemudian menyebutkan bahkan mendatangi orang yang dimarahi itu, dan itu disorot kamera. Orang itu kan punya anak, orang itu punya keluarga, orang itu punya relasi yang boleh jadi akan membuat orang itu demotivasi, membuat orang itu kemudian harga dirinya jatuh, membuat orang itu kemudian merasa bersalah yang berlebihan, dan ini tidak baik untuk masa depan dia, orang-orang yang dicintai dan juga orang-orang di sekitarnya. Maka saya sangat menyarankan kepada para pemimpin, para pejabat yang sikap dan perilakunya disorot banyak orang, kurangilah amarah ya. Sebisa mungkin tahanlah amarah ya. Dan apabila Anda seorang muslim, bukankah dijanjikan ya bahwa orang yang akan menikmati surga itu salah satunya adalah orang yang mampu menahan amarah ya. Tidak mudah marah. Seharusnya dia marah, dia mampu menahan, dia mampu mengendalikan. Itu adalah salah satu ciri penghuni surga. Bahkan di akhirat nanti akan dipanggil, wahai mana orang yang di dunia dulu mampu menahan amarah, kemarilah ya. Akan disiapkan pintu untuk kemudian memasuki surga dengan cara yang mengasihkan gitu. Nah, bagaimana supaya kita ini tidak mudah marah? Bagaimana supaya kita ini tidak mudah emosi, apalagi di hadapan publik ya? Saran saya, biasakan Anda untuk pause, jeda sejenak, berhenti sejenak dari kesibukan-kesibukan harian. Saat jeda sejenak, saat berhenti sejenak, ngapain? Apa yang kita lakukan? Anda tanya dong kabar diri Anda. Apa kabar Anda hari ini? Oh, saya lagi marah. Oh, saya mungkin lagi tersinggung. Oh, saya lagi cemburu. Oh, saya lagi emosi. Biarkan semua unek-unek itu yang tidak nyaman itu dikeluarkan. Dan di antara unek-unek yang sangat mengganggu itu Anda pilih satu, dan kemudian digunakan untuk mengajukan pertanyaan kedua. Misalnya yang Anda pilih adalah amarah, maka kemudian Anda ajukan pertanyaan kedua. Seandainya amarah ini boleh ngomong, kira-kira apa yang mau disampaikan amarah ini? Apa yang mau diungkapkan amarah ini? Maka ungkapkan. Bisa Anda tulis, bisa Anda ngomong, tapi ngomongnya jangan sama orang karena itu bisa menyakiti. Bisa ngomong sama kursi kosong, atau Anda ngomong sendiri di kamar mandi, atau menyampaikan kepada bantal ya. Dan itu Anda ungkapkan, Anda keluarkan semua unek-unek itu. Karena unek-unek itu tidak boleh ditahan. Unek-unek itu tidak boleh disimpan di dalam hati, di dalam pikiran. Karena kalau itu disimpan, itu akan merusak kehidupan kita, akan mengganggu kehidupan kita. Bahkan riset-riset terbaru mengungkapkan orang yang terbiasa menahan amarah, menahan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan itu disimpan dalam pikiran hatinya, itu bisa menimbulkan penyakit kanker, tumor, dan sebagainya. Maka keluarkan semua unek-unek itu. Nah, supaya kemudian kita makin move on, maka ajukan pertanyaan ketiga, yaitu apa? Kira-kira hal yang penting, hal yang berharga bagi saya saat ini apa sih? Jawab itu. Boleh jadi keluarga, boleh jadi kesehatan, boleh jadi keutuhan tim,
boleh jadi peningkatan kinerja tim, boleh jadi rumah tangga yang harmonis dan sebagainya. Anda tulis itu semua dan kemudian ajukan lagi pertanyaan yang keempat. Ya, hal sederhana apa yang perlu saya lakukan agar saya bergerak maju? Ya, kira-kira atas kejadian-kejadian yang menimpa saya di akhir-akhir ini, apa hal sederhana? Sederhana bukan hal yang luar biasa. Sederhana boleh jadi senyuman, ya boleh jadi kemudian Anda bersalaman ketika ketemu orang, atau mungkin Anda mengucapkan I love you kepada pasangan hidup Anda, putra-putri Anda. Pokoknya hal sederhana yang Anda lakukan yang itu bisa membuat bergerak maju. Nah, kalau kita terbiasa jeda sejenak, pause, ya, maka hidup ini akan lebih stabil. Emosinya tidak akan mudah meluap-luap. Dengan catatan, ketika Anda berhenti sejenak, mengajukan 4 pertanyaan tadi. Kira-kira yang pertama apa? Emosi-emosi apa saja sih yang muncul? Ya, dari emosi itu kemudian diambil, kalau seandainya emosi itu boleh ngomong, kira-kira emosi itu mau ngomong apa sih? Ya, ungkapkan semuanya. Ya, dan kemudian pertanyaan ketiga, apa sih hal yang terpenting bagi hidup kita saat ini? Dan pertanyaan yang keempat adalah, hal sederhana apa yang mau kita lakukan setelah ini? Insya Allah kalau Anda terbiasa mengajukan 4 pertanyaan ini, emosi Anda akan stabil, emosi Anda akan kuat, Anda tidak mudah marah, Anda tidak mudah tersinggung, dan Anda tidak mudah merendahkan orang lain, termasuk merendahkan Anda di hadapan banyak orang, dengan cara marah-marah kepada banyak orang. Yang kedua, biasakan alihkan perhatian. Ya, kalau suatu saat ada hal yang membuat Anda marah, membuat Anda emosi, jangan fokus di situ. Segera alihkan perhatian kepada aktivitas yang lain. Segera alihkan perhatian kepada sesuatu yang berbeda. Boleh jadi Anda nonton stand up comedy, atau Anda kemudian bermain ke tetangga, atau kemudian Anda olahraga, ya, atau Anda kemudian bertemu dengan orang lain gitu. Begitu Anda alihkan, ya, dan nanti begitu Anda sudah tenang, sudah kemudian emosinya sudah stabil, baru mengingat kejadian yang sudah terjadi yang itu membuat Anda marah, dan kemudian Anda boleh mengambil hikmah. Kira-kira apa sih hikmah kejadian ini untuk kehidupan saya? Ya. Dan yang ketiga, kalau Anda sebagai seorang pemimpin, maka fokuslah pada pertumbuhan anggota tim Anda. Jadi kira-kira apa yang perlu saya lakukan agar anggota tim saya ini bertumbuh? Apa yang kemudian perlu saya kontribusikan agar anggota tim saya ini bertumbuh? Kalau toh dia melakukan kesalahan, oke, kesalahannya ditunjukkan. Ingat ya, fokus pada kesalahan orang itu, bukan kepada orangnya. Ini kesalahanmu, ya, ini kelalaianmu, ditunjukkan tuh aktivitasnya, dan kemudian setelah itu jangan lupa juga diberikan alternatif jalannya. Jangan lupa diapresiasi juga prestasi-prestasi yang selama ini sudah dia peroleh gitu, sehingga kita memberikan feedback yang utuh, tidak hanya fokus pada kekurangan, tidak hanya fokus pada kesalahan-kesalahan anggota tim kita. Sebab kalau kita fokus pada kesalahan-kesalahan terus, yang muncul emosi, yang muncul amarah, dan itu membuat kinerja tim kita nggak stabil kinerjanya. Boleh jadi dia akan bekerja kalau ada kita. Begitu ditinggal, yes bos pergi, yes bos gak ada. Sehingga kinerja kita justru akan menurun. Sobat Inspiratif, jangan lupa subscribe, like, kemudian tekan tombol lonceng, dan juga share kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan channel YouTube ini menginspirasi mereka. Jangan lupa, kalau Anda ada pertanyaan, tuliskan di komentar. Insya Allah tim kami akan memeriksa dan kemudian akan memilih pertanyaan yang kira-kira bisa mewakili banyak orang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.